Halo, selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper. Nah, saya sebenarnya di beberapa waktu ini itu tertarik dengan buku Liminal Thinking. Dan buku ini membantu menjelaskan tentang apa yang saya cari selama beberapa waktu ini tentang liminal space. Yang perlu diketahui bahwa istilah liminal thinking itu juga sesuatu yang tidak umum ya. Karena sebenarnya adalah satu cara untuk melihat tentang perubahan, kemudian tentang transisi, dan juga bagaimana kita merespon ketidakpastian di dalam kehidupan kita secara personal maupun secara pribadi. Nah, kita akan mulai dari istilahnya dulu ya. Istilah liminal itu diturunkan dari bahasa Latin yang tertulis ini limen. Nah, limen ini artinya adalah batas. Di sini kita bicara tentang ruang antara dari dua realitas yang berbeda atau dua panggung yang berbeda. Nah, kita kadang memang mau tidak mau itu kita bisa juga bayangkan bagaimana kita bergerak dari anak-anak ke dewasa, kemudian dari pekerjaan atau dari lingkungan yang berubah. Nah, liminal thinking itu sebenarnya melibatkan apa yang disebut dengan momen-momen transisional yang itu menjadi peluang untuk tumbuh dan berinovasi. Nah, kita sebenarnya bagaimana melihat lingkungan yang berubah itu dengan satu cara mengubah keyakinan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau dunia berubah tapi kita tidak melakukan perubahan di belief kita, sebenarnya kita akan terlalu dilihat sebagai out of date ya. Nah, di sini sebenarnya yang menarik adalah bahwa di liminal thinking itu sangat menghormati apa yang disebut dengan persepsi. Nah, persepsi itu sifatnya fix. Itu kemudian menumbuhkan keyakinan kita pada sesuatu yang kemudian dia menjadi semacam kendali dari cara kita melakukan apapun di dunia ini gitu. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mengubahnya kalau kita ingin merespon sesuatu yang berubah gitu. Nah, inilah yang kita harus lakukan sebenarnya. Nah, karena itu di liminal thinking sebenarnya kalau kita bicara tentang belief itu memang ada tingkatannya ya. Jadi pertama adalah belief itu dibangun dari realitas-realitas yang kita lihat, rasakan, dan respon selama dari masa lalu kita gitu. Nah, realitas itu kompleks ya, sangat luas gitu. Nah, kemudian kita hanya mengambil sebagian dari realitas itu. Jadi kita bisa imajinasikan ya, kalau kita masuk ke sebuah supermarket gitu, nah kita kan masuk, realitasnya itu ada ribuan item di situ. Tetapi sebenarnya pada saat kita di supermarket itu, yang menjadi pengalaman bagi kita itu tentu tidak yang melekat pada ratusan atau ribuan item yang ada di sana. Kita hanya akan mengalami sesuatu yang menjadi pengalaman itu hanya pada hal-hal yang menarik perhatian. Ya, misalnya kita hanya akan melihat buah pun hanya melihat misalnya pisang, yang lain ada pengalaman gitu. Kemudian masuk ke snack juga akan melihat misalnya keripik apa gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya yang menjadi realitas itu lebih kecil dari yang menjadi pengalaman itu lebih kecil dari realitas yang kita alami. Kalau kita berulang-ulang melakukan hal itu dari pengalaman-pengalaman itu dan itu nancep ke hati kita, maka sebenarnya kita ada yang disebut dengan atensi. Ya, jadi itu akan menjadi atensi kita kalau kesana lagi akan ke tempat yang sama gitu. Kita akan cari buah, kemudian snack dan begitu seterusnya. Yang lain hanya dilihat tapi tidak dialami. New belief itu, belief yang baru. Nah, belief yang baru ini yang sebenarnya menjadi liminal thinking gitu. Jadi bagaimana kita merespon, membentuk dan meyakini sesuatu yang berbeda gitu. Nah, karena itu kemarin sebenarnya saya menyampaikan ruang-ruang training, ruang workshop atau ruang event ke depan harusnya itu menjadi ruang-ruang liminal atau disebut liminal space. Nah, liminal space ini yang membuat orang akan hadir
untuk tadi proses mengalami ya dari realitas yang baru, kemudian atensi yang baru, kemudian ada teori-teori yang baru juga untuk menguatkan, sehingga kita sebenarnya bisa di dalam setiap event itu mengalami novelty, itu kebaruan, sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang kompleks itu akan dan percaya bahwa mindset itu bisa diubah karena memang kita mengalami realitas yang baru. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik ya. Jadi sama juga ketika kita melihat situasi saat ini di dunia maupun di Indonesia, itu juga sama. Sebenarnya situasinya sedang berubah dan kita harus melalui ruang antara untuk merespon perubahan itu. Itu ya memang mau tidak mau pasti akan ada yang kontroversial ya, karena sebenarnya juga kita menghadapi situasi baru kemudian juga direspon oleh para aktor utama itu juga dengan cara yang berbeda, yang kemudian memutar semua keyakinan-keyakinan kita atas apa yang ada di, ya bisa jadi di kepala, di hati, di pikiran, yang itu sebenarnya kemudian melihat situasi ini menjadi gamang gitu. Yang disebut dengan liminal space itu menjadi sesuatu yang keniscayaan ya, sesuatu yang penting kita belajar masuk sana untuk apakah kita akan menggunakan cara-cara yang lama dan kita juga tahu hasilnya akan seperti itu, atau kita mulai berani masuk ke ruang-ruang liminal sehingga kita mempunyai cara-cara baru untuk bisa mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi impian-impian kita di masa yang akan datang. Demikian tadi ini Koper edisi kali ini tentang liminal thinking. Mudah-mudahan pengenalan kita tentang liminal thinking bisa membantu kita keluar dari kompleksitas, ketidakpastian, dan juga novelty yang kita hadapi sehari-hari. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.